warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tema 1, tumbuhan dan sahabatku. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan fokus kepada muatan pelajaran PPKN. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita pelajari satu persatu. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini ada indikator yang harus kita capai. Yang pertama itu kita bisa menentukan penerapan Pancasila pada sila pertama. Kemudian menentukan penerapan dalam kehidupan sehari-hari sila kedua dan sila ketiga. Kita kembali pada sila pertama. Kalian pasti tahu bunyi dari sila pertama. Ya, betul sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira apa lambang dari sila pertama itu ya? Ya, tepat sekali, bintang. Lambang dari sila pertama adalah bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih kira-kira penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari pada sila pertama ini? Nah, tepat sekali. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, kemudian saling menghormati antar pemeluk agama lain, atau saling tolong-menolong antar umat beragama. Semua itu tercermin dalam penerapan sila pertama. Sekarang kita menuju ke sila kedua. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki lambang rantai emas. Nah, di dalam kemanusiaan yang beradab ini, penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya yang pertama, mengakui persamaan derajat antar manusia. Jadi kita tidak boleh saling mengejek antar teman kita, antar tetangga kita, karena berarti itu kita tidak mengakui persamaan derajatnya. Kemudian juga kita juga tidak boleh saling mengejek, ih kamu laki-laki, ih kamu perempuan, atau membeda-bedakan teman yang kaitannya dengan perbedaan gender. Itu berarti kita tidak mengakui persamaan derajat kita. Kemudian contoh yang kedua nih, nah, mengakui persamaan hak-hak antar negara. Apa hak kalian? Apa hak kalian dengan teman kalian di dalam negara? Kita harus mengakui persamaan hak-hak antar negara. Kemudian penerapan yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa, sikap saling menghormati. Ya, kemudian yang keempat, kita bisa gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, menolong korban bencana alam, kemudian menjadi panitia pengumpulan dana sosial, itu merupakan penerapan sila kedua pada butir Pancasila. Sekarang kita menuju ke butir Pancasila, penerapan sila ketiga. Ya, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Makna kata Persatuan Indonesia ini merupakan suatu usaha untuk menuju ke persatuan rakyat dalam kesatuan Republik Indonesia. Persatuan berarti kita bisa melakukan beberapa kegiatan yang kegiatan itu menunjang untuk terbentuknya rasa persatuan. Contohnya, kita bisa bekerja sama, menanam tanaman saat di rumah dengan keluarga. Kemudian kita kerja bakti untuk membersihkan rumah dengan anggota keluarga kita. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Di sini kata kuncinya adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa yang baik pasti terwujud dari rasa persatuan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kalian bisa mengembangkan rasa bangga cinta tanah air. Kalau kalian gak cinta sama tanah air kalian,
Siapa yang akan cinta dengan Indonesia? Sepatutnya kita sebagai pelajar Indonesia harus menumbuhkan rasa cinta dengan tanah air. Bagaimana caranya, Bu? Caranya cinta dengan negara Indonesia, salah satunya kalian sebagai pelajar berarti harus saling menjaga persatuan. Jangan saling bertengkar antar pelajar sekolah A dengan antar pelajar sekolah B. Itu berarti kalian sudah tidak menerapkan nilai pada persatuan. Maka kalian harus mengembangkan rasa cinta tanah air kalian dengan sikap memiliki sikap persatuan. Kemudian, oke anak-anak, itu semua adalah penerapan nilai Pancasila pada sila pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kalian bisa mencari nilai-nilai Pancasila pada penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian. Coba pikir deh, kira-kira apa ya contoh yang merupakan penerapan dari sila pertama, kedua, dan ketiga? Nah, setelah kalian mendapatkan beberapa contohnya, kalian bisa menuliskannya di buku catatan kalian ya. Masing-masing sila kalian bisa menyebutkan 3 contoh yang ada di lingkungan masyarakat kalian, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan rumah kalian. Setelah itu, tugas itu kalian laporkan ke ibu melalui Google Classroom kalian masing-masing ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini pada muatan pelajaran PPKN cukup sampai di sini ya. Untuk pertemuan hari berikutnya kita akan membahas topik yang berbeda. Sampai jumpa.